What's up Multifolks? Welcome back to Multiverse Indonesia. Official trailer dari Moon Knight sudah dirilis dan jujur saja kehadiran trailer semakin membawa MCU masuk ke sisi gelapnya DC dengan cara mereka sendiri. Moon Knight dikabarkan akan menjadi serial MCU yang akan dirilis di platform streaming Disney Plus yang akan premier pada tanggal 30 Maret nanti yang diperankan oleh Oscar Isaac sebagai Moon Knight. Dan di sini kita akan membreakdown trailer tersebut. Moon Knight menceritakan bagaimana seorang Mark Spector yang menderita gangguan kejiwaan yang disebut dengan DID, Dissociative Identity Disorder, di mana membuat dirinya secara resmi memiliki 3 kepribadian utama. Yang pertama, Mark Spector, kepribadian yang asli sebelum dirinya menjadi Moon Knight, seorang mantan tentara bayaran yang dikenal sadis namun juga memiliki hati. Steve Grant, seorang pebisnis, seorang filantropis, dan seorang dengan kekayaan miliaran, kurang lebih mirip dengan mendiang Tony Stark. Namun kepribadian ini tidak memiliki kemampuan berkelahi sama sekali. Kemudian ada Jack Lockley, kepribadian yang digambarkan sebagai supir taksi, memiliki mata dan telinga di mana-mana, dan juga merupakan seorang petarung yang brutal. Seiring waktu, Mark memiliki kepribadian yang lebih banyak, seperti Mr. Knight, versi Moon Knight yang memakai baju rapi dengan sikap yang lebih tenang dan lebih cool. Kemudian ada Khonshu itu sendiri. Sebenarnya kurang jelas apakah ini memang kepribadian yang ada pada Mark atau Khonshu merasukinya. Tapi ketika ini terjadi, Mark menjadi sangat menyeramkan dan sangat sadis. Sedangkan Moon Knight bukanlah salah satu kepribadian, namun merupakan sebuah alter ego, di mana sebuah identitas yang dibuat secara sadar. Dan Mark, Steve, dan Jake ketiganya dapat bergantian menjadi Moon Knight sesuai kebutuhan mereka. Oke, itu penjelasan yang sangat singkat mengenai Moon Knight. Sekarang kita lanjut ke trailernya. Sinopsis film Moon Knight sendiri sudah dirilis dan berisikan, serial ini mengikuti Stephen Grant, seorang karyawan toko souvenir yang sopan yang sering tidak sadar secara tiba-tiba dan diganggu ingatan akan kehidupan lain. Stephen menemukan dia memiliki gangguan identitas disosiatif dan berbagi tubuh dengan tentara bayaran Mark Spector. Saat musuh Stephen garis miring Mark bertemu dengan mereka harus mengendalikan kerumitan identitas mereka sambil masuk ke dalam misteri mematikan di antara para dewa kuat Mesir. Untuk trailernya sendiri, di awal trailer kita dapat melihat bagaimana bintang utama kita bernama Stephen menghubungi jasa untuk penderita insomnia dan mengakui dia memiliki gangguan tidur dan tidak dapat membedakan antara kehidupan dan juga mimpi. Tell the difference between my waking life and dreams. Dia juga terlihat menutup pintu kamarnya rapat-rapat serta mengikat kakinya pada tali yang menunjukkan mungkin Stephen ingin mencegah dirinya melakukan sesuatu di luar kehendaknya. Hal ini mungkin saja dipicu oleh ingatan di mana dia melakukan sesuatu yang dia rasa tidak pernah dilakukannya. Dan pada pagi harinya ia bangun dengan tiba-tiba secara terkejut seperti berusaha melarikan diri dari sesuatu. Namun kita bisa melihat bahwa pakaian Mark pada pagi hari berbeda dengan pakaiannya saat malam hari dan terikat dengan tali yang berbeda dengan malam sebelumnya. Memang sih bisa jadi adegan ini berasal dari adegan yang sangat berbeda dari adegan sebelumnya. Namun bisa juga mereka berasal dari satu adegan yang sama. Di mana pada malam harinya si Stephen ini ketiduran kemudian berganti kepribadian. Melepaskan dirinya dari tali yang dimana tentu saja bisa dilakukan karena mereka memiliki satu ingatan yang sama, kemudian melakukan kegiatannya sebagai hero atau anti-hero, kemudian balik ke rumah dan mengikat dirinya lagi dengan tali yang berbeda. Yang kemudian bisa kita lihat juga adalah pasir yang melingkari tempat tidurnya, yang mana bisa jadi pertanda kehadiran Khonshu di kamarnya dikarenakan Khonshu kan adalah dewa Mesir. Di mana Mesir itu berpasir, ya jadi tau lah ya hubungannya gimana. Bahkan dia berulang kali mengatakan dia tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia mimpi. Dan melihat bayangan Moon Knight di cermin pada adegan ini, dan pada adegan ini kita melihat wujud dari Khonshu, dewa bulan dari Mesir yang memberikan Mark Spector kekuatan. Kehadiran Khonshu nampaknya menakuti Stephen sehingga dia terjatuh di dalam lift. Adegan lift ini dan adegan cermin tadi memiliki koneksi. Tapi kita akan balik ke adegan ini nanti.
Kemudian kita berlanjut mendengar suara handphone berbunyi dan melihat Mark berada di dalam sebuah museum seperti mencari sesuatu. Adegan Mark garis miring Stephen di museum ini kemungkinan sama dengan adegan pada teaser First Look Moon Knight yang dirilis kemarin, di mana kita lihat dia berusaha bersembunyi dari sosok yang gelap dan mata bersinar. Nah, sedangkan pada adegan depan kaca terlihat dua pantulan bayangan dari Stephen. Namun saat dia bergerak, kedua bayangan tersebut tetap diam di tempat. Ini mungkin ngetis kita untuk menunjukkan serial Moon Knight akan mengeksplor 3 identitas Mark terlebih dahulu yang sudah terpendam di dalam dirinya sejak ia kecil. Nah, kemudian Stephen menemukan handphone tersebut beserta kunci di dalam sebuah batu yang berbentuk segitiga seperti piramid yang nampaknya milik Mark Spector, kepribadian yang dilupakan oleh Stephen. Ia kemudian membawa handphone tersebut ke rumahnya dan mengangkat handphone tersebut saat berbunyi kembali. Saat itu, seorang yang berbicara bernama Layla mengenal suara Stephen dan memanggilnya dengan nama Mark yang jelas membuatnya kebingungan dan bertanya kenapa ia dipanggil Mark. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? Nah, sampai di sini kita pribadi menyimpulkan bahwa adegan mengangkat telepon, adegan melihat Moon Knight di kaca, dan hadirnya Khonshu itu terjadi di waktu yang sama karena mereka memakai pakaian yang sama. Oke, mungkin ini agak absurd jika dilihat dari pakaiannya saja kan? Tapi coba dengarkan penjelasan kita dulu. Bisa saja telepon tersebut yang memicu ingatan Stephen muncul ke permukaan karena Layla menyebutkan nama Mark pada Stephen membuat ingatannya jati dirinya, yaitu seorang Mark yang juga seorang Moon Knight ingin keluar. Itu sebabnya dia melihat bayangan Moon Knight di kaca dan didatangi Khonshu saat dirinya berada di lift karena perlahan-lahan ingatannya kembali akan kehidupannya yang sebelumnya. Pendapat kami ini diperkuat karena kita bisa melihat Mark sudah memegang handphone yang didapatnya tersebut di dalam lift. Sedangkan untuk Layla ini, siapa sebenarnya dia? Well, sudah ramai diperbincangkan dan mungkin kalian juga sudah melihat penjelasan ini di mana-mana. Jika ini bukan karakter Layla yang baru, bisa jadi ini adalah Layla Miller yang merupakan seorang mutan yang memiliki kekuatan dasar berupa kebangkitan. Layla mampu mengembalikan orang yang sudah mati, well at least mengembalikan kesadaran orang tersebut tanpa jiwanya beberapa menit setelah kematiannya. Dan ia juga mampu membangkitkan atau mengembalikan ingatan seseorang. Di mana kehadiran Layla Miller di serial ini, jika memang benar itu dirinya, akan membantu Stephen mengingat kembali jati dirinya yang sebenarnya dan kejadian masa lalu yang membuatnya seperti sekarang ini. Dan Layla Miller juga merupakan kunci dalam meruntuhkan House of M, di mana dia mengembalikan semua ingatan para mutan dan hero setelah Wanda membuat realita di mana mutan menjadi makhluk superior. Yang mungkin terjadi di MCU ke depannya setelah melihat bagaimana kuatnya dan kesepiannya sosok Scarlet Witch di MCU. Kemudian ada adegan di mana karakter bernama Arthur Harrow yang diperankan oleh Ethan Hawke berjalan di tengah kerumunan dan kerumunan itu berlutut di depannya seolah-olah dia adalah seorang pemimpin atau bahkan seorang dewa yang mirip dengan apa yang dilakukan Loki pada film Avengers pertama. Dalam komik, Arthur Harrow merupakan seorang ilmuwan yang mempelajari teori rasa sakit dan melakukan eksperimen terhadap manusia. Uniknya, Arthur Harrow hanya muncul pada satu isu komik saja dan tidak pernah muncul lagi. Namun MCU memilih Arthur Harrow muncul di serial ini walaupun kita tidak tahu apa tujuan sebenarnya di serial ini. Apakah dia hanya akan meneliti kelainan yang terjadi pada Mark? Tapi tidak mungkin seorang ilmuwan bisa membuat orang lain berlutut di hadapannya. Dan juga Arthur ini seperti mengerti apa yang dirasakan dan terjadi kepada Mark. Bisa juga Arthur Harrow meneruskan karakter versi komiknya sebagai ilmuwan yang meneliti tentang menghilangkan rasa sakit manusia, namun dengan organisasi yang besar yang bisa kita asumsikan dengan melihat pengawal Arthur yang menggunakan senjata. Well, mungkin sinopsis yang rilis tadi bisa membantu kita sedikit berteori. Sinopsis tersebut mengatakan, kita kutip ya, saat musuh Stephen garis miring Mark bertemu dengan mereka harus mengendalikan kerumitan identitas mereka sambil masuk ke dalam misteri mematikan di antara para dewa kuat Mesir. Hal ini jelas bahwa dewa-dewa Mesir selain Khonshu juga akan terlibat dalam perseteruan di serial ini. Itu sebabnya banyak yang mengatakan bahwa Arthur Harrow juga akan berperan sebagai Sun King yang merupakan manifestasi dari dewa matahari, Ra. Di mana Khonshu dan Ra juga tidak memiliki hubungan yang baik.
Mungkin ini benar, mungkin saja tidak. Yang pasti keterlibatan para dewa Mesir atau manifestasinya akan terlibat dalam serial ini seperti yang kita lihat saat Moon Knight menghajar sosok monster bertelinga tajam berwajah panjang seperti anjing yang mirip seperti Jackal yang juga merupakan bagian dari dewa-dewa Mesir. Tapi bisa jadi itu juga karakter Werewolf by Night mengingat Marvel juga akan memperkenalkan karakter Werewolf by Night di MCU. Bisa jadi karakter ini akan debut di serial Moon Knight dan melawan Moon Knight itu sendiri seperti yang terjadi pada komik saat Moon Knight pertama kali debut di komik Werewolf by Night. Nah, pada adegan penyiksaan hewan ini terjadi juga satu adegan dengan adegan yang ini, dan ini. Kita bisa menyimpulkan bahwa Mark yang berusaha kabur dari sosok tinggi yang pada akhirnya kita tahu adalah Jackal atau Werewolf terjebak di dalam kamar mandi museum di mana seperti kita lihat ia perlahan-lahan berubah dan akhirnya Moon Knight mengambil alih dan menghajar monster tersebut. Kemudian kita bisa melihat adegan truk es krim di mana terlihat Stephen garis miring Mark mengendarai truk tersebut dengan memegang senjata dan tangan Stephen garis miring Mark merah dan juga ada bercak darah pada wajahnya. Kemudian kita bisa melihat di belakang truk es krim tersebut ada pengikut Arthur yang sudah babak belur atau tewas ya kemungkinannya dan diikuti oleh 2 mobil. Jika kita melihat lagi, truk ini berasal dari truk yang sama pada adegan ini dan pakaian Stephen juga sama dengan adegan pada adegan Stephen yang baru sadar dari kepribadiannya yang lain yang sudah berkelahi dengan beberapa orang di teaser first look-nya. Bisa saja di sini Stephen dikuasai oleh kepribadian yang lain, mungkin saja Mark, dan mulai bertarung melawan pengikut Arthur dan melarikan diri dengan truk es krim tersebut. Nah, ada yang berteori nih, Multifox. Jika Arthur Hawke merupakan seorang pengikut atau pemimpin sekte dari dewa yang bersaing dengan Khonshu, ia kemudian meminta Mark yang merupakan tentara bayaran dan teman-temannya seperti Bushman mungkin untuk datang ke Mesir dan mengambil relik milik sang dewa bulan tersebut. Disinilah bakalan terjadi pertama kali pertemuan antara Khonshu dan Mark. Itu sebabnya kita bisa melihat Mark lari dan dikejar oleh bayangan tongkat yang dipegang oleh Khonshu. Sehingga pada akhirnya Mark sendiri memohon pada Khonshu untuk membantunya balas dendam kepada Bushman, mantan temannya, terlebih dahulu. Karena ditinggal dalam keadaan setengah mati seperti dalam komik setelah mereka memiliki sedikit argumen. Yang mungkin terjadi pada adegan piramid pada trailer. Dan pada adegan dia terjatuh, mungkin salah satu proses yang terjadi di pikirannya saat ia bertukar kepribadian. Kita juga bisa melihat saat Stephen mengamuk sembari memukuli dirinya saat dimana nampaknya dia sedang berbicara dengan seseorang. Well, bisa saja adegan ini hanya adegan saat dirinya dirawat di fasilitas kesehatan. Atau itu merupakan perbincangan di antara 2 kepribadian Stephen dan Mark saat mereka tidak mengendalikan tubuh tersebut. Kemudian kita bisa melihat saat Stephen berbicara dengan seseorang di cermin dan mengamuk serta menendangi cermin tersebut yang ternyata pada subtitle videonya itu adalah Mark yang mungkin sedang berbicara dengan Stephen yang berada di dalam kaca. Disinilah hal unik terjadi karena pada hari perilisan trailer ini subtitle pada adegan ini menyebutkan namanya adalah Stevie, namun sekarang diubah menjadi Mark. Dan di tempat serta menggunakan pakaian yang sama ia berubah menjadi Moon Knight. Yang pasti baju ini juga merupakan baju yang sama yang dipakainya saat ia dikejar oleh bayangan Khonshu. Nah, karena Mark dan Stephen sudah berbicara melalui cermin dan sadar akan kehadiran masing-masing, bisa saja Mark mengambil tubuhnya dan kemudian berubah menjadi Moon Knight. Kembali ke adegan di hadapan cermin ini. Jika kita bisa lihat di sekeliling Stephen garis miring Mark, terdapat patung dewa-dewa Mesir pada kotak kaca yang di samping Mark. Yaitu ada Ra, dewa matahari, ada Anubis, dan ada Osiris. Yang paling membuat kita penasaran kenapa pada trailer mereka menunjukkan 2 kali kehadiran ikon buaya. Satu pada adegan pada layar HP yang dipegang Stephen, dan satu lagi nampak seperti kulit buaya pada adegan ini. Apakah ini hanya Easter eggs pada Dewa Sobek, dewa penjaga Sungai Nil, atau menunjukkan bahwa dewa itu akan hadir pada serial ini? Semakin penasaran jika kita melihat video reaction yang dirilis oleh Marvel kemudian hari. The reflection? What was that about? Pyramid? Crocodile? Kemudian yang terakhir, pada komik, Moon Knight merupakan seorang berkebangsaan Amerika, sedangkan di serial karakter tersebut diubah menjadi berkebangsaan Inggris dan mengambil setting di Inggris juga. Ini mengingatkan kita pada post-credit scene Eternals di mana karakter Kit Harington memiliki Ebony Blade dan muncul suara yang berbicara di belakang layar yang diduga merupakan karakter Blade yang diperankan oleh Mahershala Ali.
Sure you ready for that, Mr. Whitman? Hal ini membuat anggapan apakah Moon Knight kelak akan bertemu dan bekerja sama dengan Blade Knight dan Blade dan membentuk Midnight Suns, dan mungkin saja Morbius. Itu saja breakdown trailer Moon Knight dari kita. Kita mohon maaf jika ada kekurangan detail yang kami jelaskan. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai kehadiran Moon Knight di MCU? Bagaimana MCU ke depannya? Letakkan pendapat kalian di kolom komentar, kemudian jangan lupa like dan share video ini. Sekian video dari kita, see you in the next video.